Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 8, ayat 57, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raja Salomo adalah raja yang besar dan masyhur dari semua raja-raja yang ada di Israel. Bahkan dia lebih masyhur dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Kenapa Raja Salomo begitu masyhur? Karena dia senantiasa bersandar kepada Allah. Mari kita mulai ketika dia bermimpi dan ketika Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk meminta apa saja dari Tuhan. Dalam kesempatan itu dia bisa saja meminta harta yang banyak, meminta kesaktian, meminta musuh-musuhnya mati, meminta umur yang panjang. Tetapi dia tidak meminta itu. Dia meminta hikmat untuk memerintah dan juga untuk memimpin umat yang Tuhan percayakan. Di dalam 1 Raja 3 ayat 9 dikatakan demikian, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Mendengar permintaan Raja Salomo, hati Tuhan sangat suka. Maka dia diberikan harta, tidak ada raja yang lebih kaya daripada Salomo selain daripada dia sampai saat ini. Dia diberikan juga umur yang panjang, dan dia juga diberikan kemenangan atas musuh-musuhnya, lebih daripada apa yang ia minta. Yang kedua, kejayaan atau rahasia kemasyhuran daripada Raja Salomo, dia mengutamakan membangun hubungan spiritual dengan Tuhan, dengan selalu mengutamakan mendirikan bait Allah. Walau ini adalah keinginan dan cita-cita daripada ayahnya Raja Daud, tetapi kemudian dia diberi kesempatan untuk membangun bait Allah bagi Tuhan. Artinya, Raja Salomo mengutamakan pembangunan spiritualitas daripada umat Tuhan, supaya dia boleh memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga umat Israel tetap setia memuliakan Tuhan, yang disimbolkan dengan pembangunan bait suci tersebut. Yang ketiga, rahasia daripada kemasyhuran dan kebesaran Raja Salomo adalah ketika bait suci itu dibangun, bukan diletakkan di atas dasar keinginannya, tetapi dia membawa tabut perjanjian ke dalamnya. Artinya, kehidupan spiritualitas dan kehidupan daripada umat Israel dan kehidupan pribadi-pribadi harus di atas landasan firman Tuhan, yaitu Taurat yang menjadi pusat kehidupan mereka. Dan setelah semua dasar-dasar kehidupan dan hubungan dengan Tuhan itu dibangun, maka dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan inilah doanya. Setelah bait dibangun, tabut perjanjian dimasukkan, dan kemudian dia berdoa, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya ini yang menjadi dasar kehidupan kita. Pertama sekali, kita harus meminta hikmat dari Tuhan, menyikapi, menghadapi segala situasi di dalam kehidupan ini, agar kita bijak untuk berlaku, berkata, dan berbuat dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak pernah lari dari tugas tanggung jawab mula-mula, tugas panggilan yang diberikan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Yang kemudian, dimanapun kita berdiri, dahulukanlah membangun mezbah bagi Tuhan, membangun baitnya di rumah kita, membangun baitnya di tengah persekutuan kita, membangun baitnya di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan dasar dari semua kehidupan beragama kita harus dalam tabut perjanjian, yaitu hukum Taurat yang diberikan Tuhan, yang disempurnakan dan disimpulkan dalam hukum kasih. Dan seterusnya, jangan putus berhubungan dengan Tuhan, tetaplah berdoa. Dengan demikian, kita akan diurapi, kita akan diberkati,
memiliki kejayaan dan kemasyhuran seperti Salomo. Selamat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami senantiasa hidup berpusat kepada Tuhan, dan segala hal yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikianlah hidup kami akan jaya dan diberkati seperti hamba-Mu Salomo. Maka dengarkanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.